Alhamdulillah ya Allah, ketemu lagi kita dalam pembukaan pengajian Musalla Baitur Rahmah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Kabar-kabarin Bapak Ibu yang belum tahu informasi pengajian 2 minggu sekali di Musalla Baitur Rahmah, kabarin biar bisa datang. Alhamdulillah. Dari Kemang datang, dari Pasar Karina datang, jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan semuanya ya istiqomah dan Allah berikan keikhlasan. Amin ya rabbal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Meneruskan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala. Ada manaqib barakati ulumihi fid darain. Nah, masih meneruskan babul haqi ala izdiyad min al-khair fi awakhiril umur. Satu bab anjuran untuk memperbanyak amalan-amalan di usia-usia akhir. Kapan tuh usia akhir? Kalau udah masuk 60. Ingetin. Nah, cuman kalau di sini jamaah Baitur Rahmah belum ada yang 60, semuanya di bawah 40. Saya besok hari Sabtu 63. Udah pas sudah. Pas gitu. Iya, pas umur Nabi. 60 Pak, 60. Bukan berarti yang di bawah 60 leha-leha, enggak. Jadi kalau kita punya pikiran, ya udahlah yang tua-tua aja belum mati. Gitu kan? Kita suka kayak gitu kan? Yang tua-tua aja belum meninggal, ya kita masih aman lah. Yang sakit aja itu, yang sakit-sakitan aja masih ada. Apalagi kita yang sehat. Nah, kita kalau suka punya pikiran kayak gitu, langsung tepis Pak. Mati itu punya Allah. Allah yang punya hak kapan aja itu bisa terjadi. Ya. Kematian tidak terhalang oleh sehat, tidak terhalang oleh muda. Ingat-ingat kejadian saudara, pemilik tetangga kita yang umurnya jauh di kita, tahu-tahu udah meninggal lebih dulu. Dengan begitu kita nggak akan lalai nanti, karena kalau kita pikirnya kita masih mudaan, kita masih sehatan, yang tua-tua belum pada, yang sakit-sakit juga belum pada meninggal. Nah ini paling kagak bikin kita lalai. Nganggap dia ini jauh dari mati. Maka termasuk orang yang celaka kalau orang punya pikiran di hatinya itu, kalau dia masih lama matinya. Itu udah paling celaka, Pak. Gitu. Karena dunia sendiri itu udah punya kekuatan untuk membuat kita ini betah di dunia, lalai dalam kehidupan dunia sehingga kita lupa dengan akhirat. Ditambah lagi kita punya pemikiran, masih sehat ini. Masih sehat ini, masih muda, nggak bakal mungkin. Wah, begini. Maka sering-sering lihat cerita, sering-sering dengar cerita, sering-sering resapin cerita. Habis ngobrol sama kita, sehat banget, badannya juga cakep banget, atlet banget badan. Main bola tangkis, habis main bola tangkis, ngorok dikit mati. Terus kita bilang, jantung, bagaimana jantung? Orang olahraga. Dia sakit apa? Kagak sakit apa. Cuman mah kalau diperiksa ke dokter, ini jantung apa? Dari kemarin kagak ada keluhan jantung tuh orang. Bini gue bilang, laki lu mati karena jantung, kagak. Orang kan kalau jantung tahu Pak ya, penyakit jantung. Artinya bertahun-tahun dia periksa, emang penyakit jantung, meninggalnya jantung. Oh ya, sebabnya jantung. Ini mah kagak ada periksa jantung, kagak ada penyakit apa, olahragawan. Pas habis main bola tangkis meninggal. Sakit apa? Enggak. Kan gitu kan? Nah, ingatnya ke situ, Pak. Nah, kalau kita juga ngerasa, yang 63 aja masih hidup,
Pak Haji Irham aja masih sehat banget, kita masa nggak bakal lah, pasti Pak Haji Irham duluan misalkan gitu ya. Misalkan gitu. Itu pikiran celaka itu, Pak. Itu yang akan membuat kita lalai. Karena kita nyangkanya masih puluhan tahun lagi akan meninggal. Jangan, Pak. Bahaya sekali itu. Maka Rasulullah ingatkan, akhiru min dzikri hazimil lazzat, perbanyak ingat mati. Iya, jangan ngeliatin abang gua masih pada ada, ini gua masih sehat. Jangan, walaupun ya. Jangan. Kita lihat diri kita. Kalau mati bisa aja kapan? Nah, dengan begitu kita akan selalu waspada, akan selalu ingat, karena mati itu bisa saja datang mendadak. Melihat mati ini adalah milik Allah, kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun, dan itu pasti akan terjadi dimanapun. Nah, dengan kesadaran seperti ini, sehingga kita waspada untuk ya selalu siap, untuk dalam keadaan selalu siap ya menerima jemputan tersebut. Saya nggak mau nih su'ul khatimah, saya harus husnul khatimah. Berarti apa? Saat ada sebuah bisikan untuk maksiat, dia akan cepat kontrol. Enggak, saya takutnya lagi maksiat, naudzubillahi min dzalik. Wah, jadi tambah rajin, semangat, sholat, zikir, dan yang lainnya. Kepengen mah lagi ngaji nih, pas lagi ngaji meninggal. Nggak apa-apa. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sampai bab memperbanyak berbuat baik ya saat usia-usia sudah mulai mendekat. As-salis an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa an-nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin, dari ibu kita Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ini ibu kita, bapak, ibu, panggilnya ibu. Jangan suka songong. Kata ibu kita bahwa Rasulullah itu tidak sholat satu sholat. Tidak sholat satu sholat. Maksudnya sholat, sembahyang. Tidak sembahyang satu sembahyang, atau tidak sholat ya satu sholat setelah turun firman Allah yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Nah, Nabi itu kalau sholat setelah turun ayat ini, itu Nabi baca di sholat tersebut subhanaka rabbana wa bihamdika, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu aja. Jadi Nabi itu udah memperbanyak baik di dalam sholat atau di luar sholat. Setelah turun ayat ini, banyakin baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di dalam salat Nabi, terutama di dalam ruku dan dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana, ikutin, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu baca di ruku, baca di sujud pada salat wajib ataupun salat sun. Nah, jadi biar ada penambahan ilmu, kemudian kita amalkan, dan insya Allah jadi ada penambahan pahala. Kemarin kan yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kalau lagi ruku, subhana rabbiyal a'la kalau lagi sujud. Nah, ini sama aja sebenarnya, artinya itu nggak beda.
Cuman bacaan ini ya termasuk pilihan dari beberapa tasbih yang dibaca Nabi saat ruku dan sujud. Nah, dalam hadis ini, idza jaa nasrullahi wal fath, turun ayat ini kepada Rasulullah itu 2 tahun setelah turun ayat ini Rasulullah baru meninggal. Berarti saat itu Rasulullah usianya 61. 61 akhir-akhir ayat ini turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. 2 tahun setelah ayat ini turun Rasulullah meninggal. Nah, ayat ini adalah termasuk informasi dari Jalla Jalaluhu, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwa kemenangan itu akan sampai kepada Nabi. Berarti kalau kemenangan itu sudah sampai kepada Nabi, pertolongan itu sudah sampai kepada Nabi, berarti setelah itu Allah akan sempurnakan agama. Setelah Allah sempurnakan agama, berarti ya enggak, fungsi Nabi menjadi seorang Rasul itu sudah hampir selesai. Nah, maka dari hadis ini ulama-ulama kita yang pertama ya, kalau usia-usia kita ini sudah masuk 60 ke atas, makanya mulai dari batas usia pensiun. Pensiun itu kan 58 ya. Karena orang kalau masih kerja itu masih repot, Pak. Pikirannya itu ke batas. Kantor musola, repot kan? Tapi kalau udah pensiun, udah nggak ngapa-ngapain ya. Dia ke kantor pun sebulan sekali. Tapi orang sekarang bukannya dia ngerasa enak dengan pensiun, sudah nggak disibukkan lagi dengan urusan kantor, tapi dia berusaha mengaktifkan dirinya sehingga dia agar memiliki sebuah kesibukan seperti dia kerja. Nah, sementara urusan dia dengan Allah ini jadi bukan lebih baik. Justru ya sama aja seperti dia usia muda. Nah, satu hadis yang sampai kepada kita ya, bahwa Allah itu udah nggak akan memberikan sebuah alasan apapun kalau orang yang sudah dikasih usia 60 ya, nggak dikasih alasan apa-apa buat nggak bener. Ya kalau orang 30 tahun, 40 tahun emang lagi bengis-bengisnya, bener kagak? Kalau lah kerja emang lagi aktif-aktifnya, kalau lah usaha memang lagi giat-giatnya, bener nggak? Makanya kalau sudah usia 60 itu udah nggak dikasih alasan sama Allah, nggak bener. Artinya kalau sudah masuk usia pensiun, jangan pakai ngambil kesibukan lagi sudah. Cukup sibukkan diri untuk Allah, cukup sibukkan diri untuk akhirat, cukup sibukkan diri untuk persiapan akhirat. Nabi aja digituin sama Allah. Ini 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal, itu Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah agar amalnya makin banyak. Dengan apa? Dengan Allah perintahkan banyak fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyakin tasbih, mensucikan Allah, dan banyakin istighfar. Nabi aja tuh diingetin kayak gitu. Nah, ini sebenarnya khusus buat Nabi saat itu dan umumnya buat kita. Artinya kalau sudah masuk usia-usia tua, udah jangan pakai banyak cara. Udah aki-aki masih karaoke, miring-miring udah ya. Udah kagak urut. Woi, udah kagak. Aki-aki pakai naik ke panggung nyawer. Pak Jirham jangan, Pak Jirham ya. Ya Pak Jirham jangan. Jangan, beneran. Ya kali kalau dia masih muda, urut. Ini kan bicara urut tuh bicara pantas, bukan bicara hukum, Pak. Kalau bicara hukum mah yang muda yang tua ya kagak boleh lah nyawer artis yang hawainya kemana-mana. Kan gitu. Ya, cuman yang lebih ditekankan itu kali yang sudah usianya. Iya, udah artinya apa? Ini waktunya pensiun dari dunia, waktunya harus mulai fokus kepada akhirat. Ini buat yang kerja-kerja. Ya, sekarang bagaimana dia mau konsen ibadah, dia mikirin makan. Gimana dia mau konsen ibadah, dia mikirin kerja. Kan gitu. Kalau orang masih kerja begitu. Tapi kalau udah 58, 60, itu
ambisinya untuk dunia pun Allah udah kurangi karena memang usianya yang Allah sudah tambahin kan begitu. Maka kalau udah pensiun ya udah fokus saja buat akhirat. Jangan masih disibukkan, ujung-ujungannya urusan akhiratnya ya masih seperti waktu saat-saat dia muda. Jadi kalau udah mau tua-tuaan banyakin tasbih. Kita nih udah semuanya nih. Kalau saya lihat mukanya kan udah tua semuanya ini kan ya. Kan gitu. Udah kita tasbih, subhanallah. Tasbihnya mau yang memang seperti Nabi baca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu kan. Silakan, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Banyakin aja udah. Banyakin aja. Nah selanjutnya, ini pengertian subhanakallahumma, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhana itu artinya mensucikan, Pak. Seorang hamba mensucikan Tuhannya. Artinya apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan, dari segala yang dicelotehkan Yahudi, dari segala yang dicelotehkan Nasrani, dari segala yang dicelotehkan orang-orang musyrik, dari segala yang disifatkan oleh orang-orang sesat, dari segala yang terlintas di pikiran dan hati saya dan hati makhluk tentang Allah. Allah itu maha suci. Maha suci dari segala kekurangan, Pak. Berarti satu titik pun itu nggak boleh kekurangan ada pada Allah. Makanya jangan suka bilang Allah nggak adil. Itu Pak, kalau kita tahu hukumnya, Pak, itu keluar dari agama, Pak, kafir, Pak. Kita bilang Allah nggak adil, itu kafir, Pak. Karena Allah itu maha adil. Allah kagak adil, kafir, Pak, itu sebenarnya. Cuman karena yang banyak yang ngucapin itu orang bodoh, orang nggak ngerti, maka hukum berbeda jatuhnya ke mereka. Tapi kalau yang ngerti, Pak, Allah itu maha apa? Adil. Mustahil bagi Allah itu zalim. Wa mallahu bizallamin lil abid. Tidak akan sekali-kali Allah itu zalim, enggak bakal, Pak. Mustahil itu enggak akan pernah terjadi kezaliman pada Allah. Terus kita bilang Allah zalim, apa hukumnya? Wah, cuman karena yang bilangnya banyak orang bodoh, orang enggak ngerti. Mudah-mudahan Allah maaf. Nah, kita nih yang ngaji jangan sampai bilang kayak begitu. Nah, itu pengertian subhanaka, maha suci engkau. Maha suci Allah dari segala apapun bentuk keyakinan mereka, perkataan mereka, pensifatan mereka, penyekutuan mereka. Allah bebas. Berarti yang harus ada di pikiran kita, Allah itu maha sempurna, titik dah. Jangan diterusin, Allah gimana ya bentuknya ya, itu PA antar lama-lama. Jangan, ya. Agak sampai, ntar aja. Siapin aja dari sekarang. Nah, nanti setiap Jumat Allah akan berikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada muka kita itu berseri-seri, Pak, di surga. Berseri-seri, Pak, muka. Ini kan muka berseri-berseri semuanya nih. Ya kan, walaupun nggak punya duit kan? Tapi mukanya berseri kan? Itu tanda orang mukmin, Pak. Tanda orang mukmin itu dia nggak punya duit pun mukanya berseri. Karena kenapa? Karena Allah sudah bersihkan dengan air wudu. Allah bersihkan dengan dia ruku. Allah bersihkan dengan dia sujud. Dibersihin. Nanti muka-muka berseri itu siapa? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Allah dia akan diberikan izin untuk melihat Allah. Nah, baru di situ kita ngelihat Allah, Pak. Kalau sekarang mah nggak bisa. Yang pertama, karena kita dengan Allah itu beda, Pak. Dan kita memang Allah itu beda dari kita. Kita pun beda dengan Allah. Kita ini di satu makhluk Allah, ditempatin di satu makhluk Allah yang diberikan tempat, yang diberikan ruang waktu, dah. Sementara Allah itu makanya salah kalau kita bilang Allah itu di sini, Allah di sini, salah. Itu. Kita ini dalam satu ruang lingkup yang tidak akan luput dari kontrol Allah, dari pengetahuan Allah, dari kebersamaan Allah kepada kita. Jadi Allah itu maha suci.
Pokoknya dari pikiran-pikiran jelek, dari pikiran-pikiran kurang, dari pikiran apa itu Allah Maha Suci. Wa bihamdika. Maha Suci Allah. Nah, karena Allah Maha Suci, maka Allah yang paling berhak untuk dipuji. Dipuji. Nah, kita kan suka ngagulin orang, tahu ngagulin nggak? Kita suka ngagulin orang yang sebenarnya itu orang kagak ngangkat-ngangkat. Atau karena kita pengen cari muka. Kalau sama pejabat-pejabat nyari muka di alam-alam, padahal nggak seperti itu. Ya, sebenarnya nggak seperti itu, cuman kita lakukan itu biar apa? Biar kita dapat muka. Namanya juga orang jualan muka, kan gitu kan? Betul gak? Ya. Jadi kalau Allah itu, ya, Maha Suci. Wa bihamdika, karena Maha Sucinya berhak untuk kita puji. Nah, kita aja dengan makhluk kayak gitu, kita puji-puji, padahal enggak, mereka tuh bukan laisa ahlun lil madhi. Mereka itu bukan yang memang buat dipuji. Yang hanya pas untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Maha Suci dari segala kekurangan. Maka kita tanya, yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih nikmat siapa? Yang ngasih bapak bisa jalan ke mushola, bisa kerja, bisa keluarga, bisa punya anak, punya bini siapa? Ada yang lain? Ya, maka nggak pantas Pak kalau kita ngagul-ngagulin orang, puji-puji orang, Allah kita tinggal, nggak pantas. Ini orang nggak punya otak berarti. Kenapa? Lu yang ngasih siapa, terima kasihnya sama siapa? Bener kagak? Lah iya, yang ngasihnya Allah, terima kasihnya sama pejabat. Pak, kalau nggak ada bapak saya mati. Bagaimana Allah kagak jengkel? Bener kagak? Logikanya begitu Pak. Makanya saya tanya nih, yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih makan? Yang ngasih rezeki? Itu berubah nggak? Itu jawaban mulut apa hati? Hai. Pada ragu nih jawab ini. Kalau itu benar jawaban dari hati Pak, emang itu jawaban berangkatnya seperti itulah hati kita. Maka Bapak itu nggak akan memiliki sifat munafik. Lah orang yang ngasih Allah, ya gue terima kasih, tapi ya semuanya kalaulah boleh dibagi Pak. Karena kan nama orang juga harus terima kasih sebagai akhlak etika yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tapi 99 buat Allah. Ustaz Rusmin, makasih banyak ya, makasih. Mudah-mudahan antum berkah, keluarga semuanya sehat kan gitu. Udah. Tapi di situ hati kita tetap tidak terganggu. Bahwa ini pada hakikatnya yang ngasih saya Allah, yang nentuin Allah, yang sayang Allah. Ditarik orang yang Allah cintai Ustaz Rusmin untuk menjadi sebab sampainya rizki yang Allah tetapkan buat saya. Lebih menjadi sebab yang semuanya siapa? Nah makanya kalau mau kita ngagul-ngagulin, kita puji-pujiin, yang Ustaz Rusmin apa yang Allah? Yang Allah. Paham gak kira-kira Pak? Iya. Nah kita makan terbalik. Allah segala-galanya ngasih, cuman kita makasihnya mau orang berlebihan. Sampai pada akhirnya, apa yang Allah larang kita terjang, apa yang Allah perintahkan kita tinggalkan. Itu karena apa? Karena kita ngejar seseorang yang kita anggap baik, yang kita anggap dan bahkan kita jadikan Tuhan. Lupa sama Allah. Coba praktek-praktek. Yang ada kan kayak begitu. Bawahan takut sama atasan. Itu dia lebih takut Pak sama atasannya dibanding sama Allah. Kalau kata atasannya, udah kamu jangan sholat dulu. Ya Pak saya sholat Pak. Ya udah kalau mau sholat dah silakan. Ya udah Pak nggak sholat Pak. Siapa? Kan gitu kan? Akhirnya dia nggak sholat, gara-gara takut diberhentiin, gara-gara takut dipecat, gara-gara takut nggak disayang, takut dipindahin, takut apa? Benar nggak begitu kira-kira? Oh iya, itu artinya kita Pak, sadar nggak sadar, kita akuin atau tidak akuin, sudah menjadikan ripalan buat Allah. Itu namanya syirik Pak. Kalau mau tahu. Ini syirik. Saya mau sholat dulu Pak.
Waduh, tolong jangan sholat dong, ini kita lagi genting. Ya, saya sholat, Pak. Ya. Beda kalau memang nyelamatin orang atau lagi perang, itu lain urusan. Pak, saya mau sholat dulu, Pak. Ini lagi tanggung. Tanggungnya tanggung apa? Urgen apa enggak? Tapi kita juga jangan minta sholat melulu kalau memang dalam kondisi urgen. Jadi kayak perempuan kan begitu. Itu aturannya begitu ada. Tapi kalau suatu ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, kewajiban kita kepada Allah, dan situ kita mulai dihalangi dengan siapapun makhluknya karena iming-iming dunianya, nah, maka saat itu kita kalah. Nah, saat itu sebenarnya secara tidak sadar Tuhan kita sudah mulai dipindahkan. Nah itu, Pak. Kadang-kadang buat tanda tangan aja 200 kita kalahin ibadah, Pak. Buat nyari 200 aja kadang-kadang ibadah kita kalah. Subhanaka Rabbana wa bihamdika. Maka Allah yang berhak kita puji. Pujiannya itu dah. Pujiannya alhamdulillah. Makanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jangan ditinggal, seringin. Itu mensucikan Allah sekaligus muji Allah. Dua jadinya. Kita suciin Allah dan kita puji Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dua kita baca yang pernah kita ngajarin, yang pernah kita sampaikan di sini. Itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim itu kalau kita baca sekali aja nutupin semuanya langit, Pak. Berat udah. Timbangan kita udah penuh. Timbang segitu, makanya kalimatani, dua kalimat khafifatani ala lisan di ucapannya ringan, takilatani indal mizan atau fil mizan, berat di timbangan, habibatani ilar rahman, yang paling Allah demen. Jadi kalau kita baca begitu tuh Allah demen, Pak. Coba Allah yang demen sama kita, Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Allah demen, Pak. Demen kenapa? Karena Allah, ucapan yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta itu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari itu seluruh malaikatnya, seluruh makhluknya itu yang Allah perintahkan untuk nyebut subhanallah. Makanya kalau itu diucapkan seorang hamba jamaah Baitur Rahmah, Allah sayang jadinya Pak sama kita. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma ghfirli. Nah, ini artinya ya Allah ampunin aku. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau, Kau yang berhak untuk dipuji Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunin aku. Nah, ini harus kita jadikan wirid kita pas setiap hari. Maka kalau orang dulu itu ngamalinnya itu setelah azan sebelum subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat, habis sholat 2 rakaat sunat al-fajr, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, ini baca. Ayo. Buat bekal kita, Pak. Hidup nggak bisa ngandelin orang. Di akhirat itu nggak bisa ngandelin orang lain. Saya punya guru nih, Ustaz Turmusi. Nggak ada, Pak. Ngandel-ngandel begitu. Kalau begitu mah enak, Pak. Saya kolektif. Bener nggak? Kalau kayak gitu enak, Pak. Saya kolektif. Bener, Pak. Masa saya tega? Orang tiap 2 minggu sekali ketemu. Di sono perhitungan. Bener nggak? Saya kolektif. Enggak, Pak. Di sono sendiri-sendiri, Pak. Sekelas Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Adam, sekelas Nabi dan Rasul bilang, udah masing-masing ya. Mananya Pak? Sekelas beliau-beliau, alaihimussalam sallallahu alaihim, sallallahu ya alaihim jami'a, itu bilang, udah diri-diri dah masing-masing. Berarti kalau dia aja kagak peduli sama anak sama bininya, bagaimana peduli sama kita? Loh. Artinya kenapa? Karena di sana itu kita akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghadapkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya tentang seluruh yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia sendiri. Kagak pakai terjemah. Sini, maju lu. Kalau bahasa kitanya.
Kalau orang kafir ampun, kalau orang mukmin ditanya sama Allah, lu ngaji di musola Baitur Rahmah? Engkau Maha tahu ya Allah, iya. Nah, kan ada catatannya semuanya. Lu ikhlas apa kagak, kita ikhlas atau enggak, Allah tahu. Semuanya, Pak. Makanya kenapa Allah itu innallaha sari'ul hisab, Allah itu maha cepat dalam menghitung. Bayangin aja kalau setiap makhluknya, jin dan manusia itu ditanya per orang oleh Allah dan langsung Allah yang nanya. Sementara makhluk dari zaman Nabi Adam, bangsa jin dari zaman Nabi Adam, itu berapa miliar manusia. Dihitung sama Allah atu-atu. Itu bisa selesai. Lo bisa cepet-cepet. Makanya Allah itu maha cepat dalam menghitung, dalam interogasi. Udin sini, maju. Nah gitu kan. Apud maju. Maju nggak ada Pak, Allah ditanya. Kali kalau Ustaz Rusmin bisa ngikut nimbrung. Bisa ngikut nimbrung itu, bilang sama Allah, ya Allah, ya dimaafin buat teman saya ya Allah, please ya Allah. Enak begitu. Kagak atu-atu. Ntar itu mah ada gilirannya. Kalau kita udah masuk surga, celangak, celinguk. Ini ada yang agak ada ini, Allah kemana? Baru itu diizinin sama Allah, ambil di neraka. Kalau prosesnya untuk sampai ke jembatan dan kemudian selamat, itu berat Pak. Akhirat itu bisa khamsina alfasanah. Bisa 50.000 tahun Pak. Di mahsyar. Itu ukuran waktu yang kita ada sama kita. Kita ini kan baru 2025. Anggaplah kita dari zaman Nabi Adam sampai sekarang 5.000 lah. 5.000 tahun ya. Hah? Iya 5.000 lah kan gitu misalkan. 5.000 atau 10.000 lah. Kan gitu. Kan 2025 dari zaman Nabi Isa, karena Nabi Isa kan. Anggap kalau ya udah 10.000 lah ke Adam. 10.000 tuh, Pak. Akhirat satu harinya itu, Pak. Akhirat satu harinya itu apa? 1.000 tahun. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Khamsina Subhanallah wa salli ala sayyidina Sa'ala sa'ilum bi'azabi waqil kafirin salahu dafi. Itu 50.000 tahun. Miqdaru khamsina alfasanatim mimma ta'udun. Maka berat Pak. Makanya dari sekarang udah disiapin, dan dari sekarang sering-sering ngadu sama Allah. Jadi kalau mau kagak kaget di sana Pak, kalau kagak mau kagak ini dari sekarang ngadunya sama Allah. Sembahyang dikit-dikit khusyuin, sembahyang Allahu Akbar, baca Fatihah khusyuin, nunduk, saya lagi ngobrol sama Allah. Jangan celongok, jangan larak lirik, segala cincin orang dilirik apalah. Fokus, maksudnya dari sekarang udah dibiasain dialog sama Allah. Lah nanti orang-orang yang biasa dialog dengan Allah di dunia dengan penuh kehusuan, penuh keikhlasan, nah di sana kagak repot Pak. Lah orang udah kemarin juga emang biasa disuruh sama Allah dia nurut, dia minta sama Allah dikasih, bener gak? Lah itu kan Pak, kalau kita salat itu kita lagi ngomong Pak sama Allah. Makanya bahasa Nabi itu yunaji itu lagi ngobrol Pak, lagi minta sama Allah. Lagi ngajak ngobrol Allah. Nah Allah dengerin omongan kita apa enggak? Allah fokus konsen dengan dialog kita atau enggak? Itu tergantung kitanya. Nah kalau kita mulai dari Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Emang saat dia mulutnya baca, hatinya bilang, yang berhak dipuji itu hanya Engkau ya Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah pada saat kita ngomong, lisan baca itu tuh memang pikiran dan hati itu Engkau yang aku sembah, hanya Engkau ya Allah. Terus ngobrol. Sepanjang kita khusyuk, sepanjang kita konsten,
Dengan obrolan kita kepada Allah, maka Allah juga akan konsen untuk mendengarkan kita. Lah ngobrol, Pak. Makanya kalau sembahyang jangan nengok kanan kiri kalau nggak punya hajat. Makanya kalau sembahyang usahakan biar khusyuk. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita artiin dalam hati, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci. Allahu Akbar, baru kita minta ampun. Ya Allah, ampunin saya ke ya Allah. Kan gitu terus. Nah itu ngobrol, Pak. Lah kalau kita udah biasa kayak begitu, ntar kita ketawa, ntar kita senyum. Kalau Allah lagi nerangin, Allah lagi ngajak ngobrol kita itu tentang surga, kita senyum, minta aku bagi ke ya Allah. Kalau Allah lagi nerangin neraka bagaimana azabnya, kita nangis. Dan kemudian kita berlindung, ya Allah aku takut sama neraka. Lah kalau di dunianya emang udah biasa dialog begitu sama Allah, di sana lah aman banget, Pak. Nggak pakai ditanya man robuka. Lah emang dari masih di dunia juga dia Tuhannya aku. Maka sekarang aku yang akan nolong dia. Beres gak? Ya, beres. Lah di dunia Tuhannya pejabat, Tuhannya harta, Tuhannya kekuasaan. Di sana pakai ngaku, ya Allah engkau kan Tuhan aku. Gue injek lo. Bener gak? Makanya bahasa fadzuqu bima nasitum. Iya enggak? Maka rasakan apa yang kalian lupakan. Inna nasinakum fadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya sekarang kami ngelupain kalian. Sekarang waktunya ngerasain itu apa yang kalian lakukan. Dilupain sama Allah. Siapa mereka? Yang di dunianya lupa sama Allah, emang kagak pernah ingat sama Allah. Lah kalau kita, alhamdulillah, ya Allah istiqomahkan sampai kami mati ya Allah. Mudah-mudahan manfaat, yang benar dari Allah, yang salah yang keliru dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.